Aku terkejut sih, Rizky Ella terkejut. Nggak kaget sih, karena kan, ya karena memang aku pikir, dia pasti akan ngasih surprise kayak biasanya gitu kan. Tapi ini enggak nih, anak-anak jam 10 malam udah pada tidur semua gitu. Terus si Fires juga udah tidur. Nah aku kebetulan baru tidur jam 11 karena habis nonton MU kan. Habis nonton MU, terus menang lagi kan. Jadi kayak happy banget nggak bisa tidur. Pas di saat udah mulai tidur, nggak taunya sekitar jam setengah satu dibangunin deh. Dibangunin, ternyata mereka udah nyiapin kejutan gitu. Karena ya kalau disangka bakal dikasih kejutan sih awalnya mikir kayaknya akan dikasih, cuma kok kayak nggak kepikiran gitu. Terus dia ngedekor ruangan sebelah juga, pas dilihat dari kamar aku kayak nggak ada dekor apa-apa gitu kan, karena dibuka juga sama dia. Cuma nggak tahu, pintar aja dia ngumpetinnya nih. Jadi makasih ya sayang, kamu dia sih sebenarnya emang otaknya kalau untuk nyenengin suami pintar banget sih. Bukan ngeprank sih sebenarnya, kejutannya memang natural aja gitu, karena kan memang kondisinya saat ini kan nggak bisa pakai juga, nggak bisa ngasih kejutan. Kemarin kan kayak misalkan lagi COVID tapi masih bisa bikin acara, tapi kan karena kondisi ulang tahunnya Sony sendiri di saat lagi PPKM, jadi semua serba terbatas, juga nggak bisa kayak di hotel, nggak bisa nerima dekor dari luar, jadi ya mau nggak mau pakai dekor sendiri, jadi semua ngurusin sendiri gitu, pergi sendiri, beli dekorasinya juga sendiri, sederhana gitu. Terus juga natural aja sih, yang penting apa Sony bisa kumpul sama aku sama anak-anak gitu. Iya, Sebenarnya sih memang setiap kita tahun pasti. selalu begitu ya, karena memang begitunya tuh bukan karena maksudnya gimana ya, memang dari diri sendiri, kebetulan aja. Kebetulan aku tipe memang orang yang romantis, suka ngasih surprise ke pasangan. Soalnya juga kebetulan aku dapatnya yang tipe romantis juga, jadi memang dapatnya pas gitu loh. Dan jadi kita tuh udah bisa dibilang berlomba-lomba untuk diri sendiri aja, memberikan kebahagiaan untuk pasangan masing-masing gitu. Karena setiap ulang tahun pasti dari aku atau dari Virus berusaha untuk ngasih terbaik gitu kan. Makanya ketika si Virus ngasih yang oke banget di ulang tahun aku, jadi beban buat aku. Wah, ulang tahun dia harus lebih oke lagi nih aku ngasih. Begitupun nanti setiap tahunnya pasti akan ada peningkatan-peningkatan gitu. Peningkatan mungkin dari banyak hal ya, dari surprise-nya, dari jumlah kadonya, karena pengen selalu meningkat aja dengan apa yang kita kasih. Insya Allah kan cintanya juga semakin meningkat gitu ya kan. Amin. Terus usaha, karena kenapa dibilang cinta semakin meningkat, karena kan effortnya pasti besar banget kan untuk ngelakuin itu. Kalau orang nggak 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 serius atau nggak punya effort yang besar, pasti hasilnya juga nggak akan besar gitu. Karena effortnya besar banget, usahanya besar banget, pasti wah, dilihat usahanya masya Allah luar biasa banget, pasti ada sesuatu yang baik yang dikasih sama dia. Semalam juga aku nggak kepikiran karena pas banget momennya adalah pertandingan MU gitu. Fire sangat tahu banget kalau aku kalau lagi nonton bola tuh, apalagi MU udah nggak bisa diganggu deh gitu, sama apapun. Jadi aku konsen aja sendiri nonton, nggak mau diganggu. Apalagi Ronaldo baru pulang kampung kan, baru pulang kampung, jadi makin nggak bisa diganggu. Makanya mungkin saat dia langsung siap-siap kali ya semuanya. Cepet juga dia siap-siapnya, nggak lama gitu. Sebelum MU pertandingannya selesai aja, malah mereka udah pada tidur. Aku tinggal tidur duluan gitu kan. Ya udahlah, berarti aku mungkin mikir, oh pasti hari ini dikasih kejutannya pasti pagi-pagi gitu kan. Karena kalau misalnya malam-malam jam 12 lewat sudah biasa gitu. Aku pikirannya sih seperti itu ya. Ternyata oh enggak, kecelek lagi aku. Kamu paling jago bohongin suami juga ternyata. Ronaldo sengaja ngasih kado buat aku, tuh luar biasa banget. Dia di hari ulang tahun dia ngegolin 2 pas pulang kampung, jadi kayak happy banget. Bisa pas lo pertandingannya di mau tanggal 12 ngegolin 2, terus malah Virus bilang pada mau pakai baju MU semua. Pesanannya online shopnya nggak on time. Nggak on time karena kan harus ada yang ukuran ejasnya kan, itu yang dari mereka nggak on time. Jadi agak susah gitu. Si pas ngasih sarung tangan buat olahraga. Hari ini kayak temanya lagi olahraga semua. Nggak tahu nih, ini berkesinambungan banget nih. Si Ejas ngasih headband buat olahraga, pasti maminya yang pilih kan. Terus pas sarung tangan olahraga, terus suster di rumah ngasih alat
si samping kayak si virus kayak ngasih, wah ini aku tunggu-tunggu banget. Dia ngasih alat gym di rumah, home gym gitu, satu paket lengkap gitulah buat nge-gym, buat latihan dada, terus buat semualah dari upper body, lower body, semua ada di alat itu. Jadi kayak happy banget. Jadi kan makanya dia bilang, kado kamu mana, katanya, kado aku nggak bisa dibawa ke sini gitu, kadonya berat, besar katanya gitu kan. Nggak muat gitu, nggak taunya kadonya bener-bener yang diharapkan banget. Karena memang kalau Sony itu kan memang dia pengen banget, dia tuh kalau seandainya lagi nge-gymnya sekarang kan lagi COVID ya, gitu loh, lagi pandemi gini kan tempat gym tuh sebentar-sebentar ditutup, sebentar-sebentar ditutup. Dan kita kebetulan memang soalnya kan hobi banget olahraga di rumah, alatnya nggak support, nggak maksimal untuk dia gitu, dan akhirnya memberikannya ya aku lihat itu pengen banget ini kalau seandainya aduh nggak ada alat ini, nggak ada alat, selalu diomonginnya tuh itu gitu. Jadi aku mikir ya yang bermanfaat, terus buat untuk selamanya, terus buat kepentingan badannya dia, penampilannya dia, dan kesehatannya dia juga, ya alat gym ya gitu. Itu sudah kesukaannya dia banget karena alatnya itu memang lengkap semua untuk kebutuhan badan, pembentukan badan ada di alat itu. Gitu. Ya, badan aku bagus. Dan Masya Allah hari ini di tahun ini ulang tahunnya. Perbedaannya sama tahun sebelumnya. Iya. Ya kalau perbedaan sama tahun sebelumnya, yang sebelumnya kan 34. 35. Iya dong. Sebelumnya kan belum COVID, terus bisa ngerayain. Sebelum udah COVID. Enggak, yang 2 tahun sebelumnya tuh masih bisa ngundang saudara-saudara, keluarga, ngerayain di hotel bareng sama teman-teman terdekat gitu kan. Terus juga bisa makan-makan bareng gitu. Nah terus kalau yang tahun sebelumnya masih bareng-bareng, bisa bareng-bareng keluarga sama adiknya, sama iparnya. Kalau yang tahun ini intinya hari ini tuh benar-benar emang ada benar-benar kecil banget ruang lingkupnya ya, karena tadi aku bilang karena PPKM. Jadinya perbedaannya tuh karena itu aja sih. Enggak gitu. Dong, ada satu lagi, bakal punya anak lagi. Insya Allah di tahun ini tuh kado paling luar biasa banget di tahun ini, karena di tahun kemarin ya pas juga di bulan September. Iya ya, bisa di tahun kemarin pasti baru kehilangannya pas di bulan September habis ulang tahun kan. Jadi ya udah ulang tahunnya begitu seadanya, sama baru kehilangan juga. Dan insya Allah di tahun ini virus sudah 6 bulan, Desember insya Allah anaknya lahir. Jadi bisa dibilang tahun yang luar biasa banget ya. Nanti ya pas lahiran baru dikasih tahu gitu sekarang ini. Oh ya, belum. Enggak ada yang di sini apa? Restoran. Enggak, yang maka banyak yang belum kamu wujud, yang diwujudin sama Sony belum banyak yang belum diwujudin. Abis aneh-aneh kemarin tuh apa sih? Terus kemarin kan aku juga sempat belum vaksin kan. Terus karena waktu itu ibu hamil belum keluar tuh izin vaksinnya. Akhirnya begitu udah vaksin ya udah aku bilang jangan lupa ya janjinya pengen makanan Korea. Terus tapi langsung di tempatnya. Terus kayak pengen makan kayak di restoran Chinese, tapi kayak di Chinatown gitu loh, yang ada tulisan-tulisan yang benar-benar di Chinatown. Dia nyari restoran Cina yang tempatnya harus Cina banget gitu. Nyari di mana lagi keadaan kayak gitu. Pasti apalagi lagi pandemi, istri lagi hamil, makanya aku sangat ngebatasin banget benar-benar ketemu sama orang, kecuali kalau kerja ya. Kerja kan alhamdulillah kan mungkin ada protokol kesehatannya yang lumayan ketat juga ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak bergaul, aku sama sekali lagi nggak bergaul banget. Terus kayak ketemu keluarga yang biasanya hampir seminggu sekali, sekarang jadi kayak karena di sela-sela di samping kesibukan mereka juga karena virus juga lagi hamil, jadi kayak waktunya jadi nggak seminggu sekali lagi kayak biasanya gitu. Jadi paling lebih seringnya video call atau telepon atau WhatsApp aja, itu juga sebenarnya kangen banget gitu. Terus untuk yang ke tempat-tempat umum benar-benar dikurangi. Jadi apa ya, aku ngejaga karena takut kejadian masa lalu, terus takut juga virus lagi hamilnya udah semakin besar, terus COVID juga lagi kayak gini, jadi ya udah akhirnya ya udah deh ngebatasin diri untuk nggak bersosialisasi dulu, kecuali kerjaan dulu deh gitu. Jadi benar-benar nahan diri banget.
Makanya untuk protokol kesehatan juga lebih ketat lagi di rumah, sampai sampai beli alat-alat steril. Jadi kalau misalnya ada order makanan harus lain semprot dulu, disteril dulu, dimasukin ke alatnya. Terus benar-benar edukasi anak-anaknya juga mengenai mengenai protokol kesehatan juga, apalagi fasnya lebih ketat banget. Karena kan takutnya tiba-tiba, karena sekarang kan memang udah ada tatap muka sekolah, tapi kan belum semua diwajibkan gitu kan. Takutnya kalau tiba-tiba semua diwajibkan, ya itu takutnya fasnya keteteran gitu. Sekarang aja yang sudah berjalan 2 tahun kita ajarin aja, namanya anak kecil masih suka lupa namanya sama yang namanya prokes gitu kan. Makanya ini lebih kayak lebih digenjot lagi. Jadi banyak banget, karena untuk lebih keamanan keluarga sih aku mikirnya sekarang. Ditambah lagi mama kan juga lagi sakit ya, jadi nggak mau apa ya, jadi ngurangin ketemu secara langsungnya karena takut aku yang nularin mama gitu, karena kan mama juga udah tua lagi sakit. Makanya sebenarnya kangen sama keluarga, kangen berkumpul. Makanya semoga semuanya cepat berlalu deh, berakhir pandeminya, semoga semuanya baik-baik aja, jadi bisa silaturahminya, itu sih yang lebih penting dan ngerasa kehilangan banget. Ya mama masih berobat terus, jadi masih uh, minum obat kemo, nggak disuntikin atau nggak melalui cairan karena kondisi badannya nggak kuat gitu. Jadi yang pelan-pelan minum obat terus, terus ya segala usaha lah dilakuin untuk kesembuhan mama gitu, ngasih yang terbaik aja buat kesembuhan mama, terus nyenengin mama terus walaupun nggak bisa setiap saat atau sesering dulu ketemu, paling nggak rutin untuk video call, rutin untuk WhatsApp, dan yang paling penting kan doain mama itu udah pasti ya gitu. Terus kayak berusaha nyenengin mama aja, mama mau apa gitu. Ngomong aja sama anak-anaknya, nanti kita kirimin, atau mama mau ngapain gitu, yang penting aman gitu. Itu mau sering nginep juga. Iya, mama karena kita nggak bisa sering banget ketemu, akhirnya mama paling kalau ngeliat di rumah kayak yang biasa habis seminggu sekali ketemu ya, jadi kayak 2 minggu atau 3 minggu sekali. Tapi harus ya itu swab dulu antigen apa segala macam, karena ya kita kan sama-sama takut gitu. Kasihan ya, berusaha ngasih yang terbaik lah buat mama. Ya aku juga yakin lah di luar sana pasti seorang ayah akan memberikan yang terbaik buat anaknya, seorang suami akan memberikan yang terbaik buat istrinya gitu. Terus semakin belajar untuk ilmu-ilmu parenting yang baru gitu kan, karena kita kan nggak bisa puas diri sampai di situ aja gitu kan, karena dunia itu kan berubah ya gitu. Anak semakin dewasa, zaman semakin berubah. Kalau kita nggak terus menggali-gali ilmu parenting yang baru, pasti kita akan ketinggalan dan nggak bisa ngikutin gitu. Karena ketika anak dewasa, anak semakin pintar gitu ya, berusaha untuk selalu ada buat keluarga aja sih. Sebenarnya Semakin gede. kalau kita itu lebih ke arah ini sih ya. Kalau sama anak-anak kita nggak mau terlalu ngekang tuh, nggak, kita nggak mau, tapi kita mau buat anak-anak itu jadiin kita tuh sahabat ya gitu. Kita juga memberikan peringatan gitu. Nah terus juga anak mau cerita apa, kita juga bisa menjadi sahabat yang baik gitu. Dan pada intinya adalah kita nggak terlalu khawatir sama landasan agama anak baik. Insya Allah kalau agamanya baik, dia kayak ada remnya. Jadi kayak terkontrol gitu. Dia tahu batasan-batasan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kita sebagai orang tua, kita hanya bisa mengarahkan, tapi kita tidak mau terlalu melarang. Anak itu kan mencontoh orang tuanya ya. Jadi ketika dia melihat apa yang mereka lihat, mencontoh apa yang mereka lihat gitu. Kalau misalnya kita berangkat gitu, atau anak secara langsung lihat orang tua, mungkin yang tadinya dia nggak tahu, sambil kita ajarin pelan-pelan, lama-lama dia akan melihat gitu. Contohnya aja ejas, kita nggak pernah spesifik ajarin gerakan sholat ya, kayak Allahu Akbar, ruku, nggak pernah, tapi dia tahu kapan harus ruku, kapan harus sujud, kapan harus mengeluarkan kata sami Allahu liman hamidah gitu kan, karena dia ngeliat orang tuanya gitu. Memang harus lebih sedikit tegas, apalagi kalau di usia 9 tahun ya udah mulai harus lebih straight banget sama agamanya, ada disiplin. Tapi jangan lupa kayak kasih rewards juga gitu untuk apa yang sedang mereka lakuin. Itu yang paling penting sih, kayak fast ya. Misalnya dia hafalan nih, dia ada evaluasinya tuh setiap seminggu tuh. Semua surat yang udah dia hafal, diulang lagi semuanya. Nanti begitu dia hafal, kasih sesuatu. Jadi dia makin semangat. Mungkin awalnya lama-lama mereka terpaksa. Nah, terus akhirnya jadi biasa. Nanti lama-lama insya Allah akan semakin cinta kok dengan apa yang dia lakuin gitu. Yang penting tetap fun aja bawainnya. Jadi memang kalau dari ngaji itu kan kita memang dari kecil
udah biasain dari FAS itu sekolahnya dari TK udah di sekolah Islam agar dia mengenal gitu budaya-budaya agamanya gitu. Terus doa-doa makan, awalnya kan gitu, doa sesudah makan, doa mau tidur. Dari situ dari TK akhirnya masuk ke sekolah pun kita semua mencarikan pas itu sekolahnya sekolah Islam, landasannya landasan agama Islam. Jadi kita nggak cari yang international school, justru kita lebih mementingkan bagaimana anak kita agamanya baik. Nanti untuk kayak bahasa-bahasa yang lain, kalau seandainya ngajinya sudah baik, agamanya udah baik, mau kursus bahasa apa aja kita akan kursusin. Nah sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Kita mengajarkan apa yang memang bisa kita ajarkan gitu loh. Tapi karena kita tahu diri bahwa punya batasan gitu loh. Dan akhirnya kita juga memanggil guru ngaji yang memang khusus untuk menjadikan anak. Nggak bisa nanti udah saatnya baru kita pusing nyari uangnya apa segala macam kan enggak gitu ya. Sekarang kita udah nyiapin ya buat insya Allah tabungan kuliah anak-anak di Mesir nanti gitu kan. Ya pelan-pelan lah nabung dari sekarang. Jadi kita udah planning dari sekarang sambil diarahkan, sambil buat mereka mencintai itu. Ya tapi kita tidak bisa memaksakan juga, tapi nanti kalau mereka sudah bisa diarahin mencintai kan akan berjalan dengan baik dan kita nggak kalang kabut nantinya begitu mereka udah dewasa gitu. Dia lagi nggak bagus, kita jangan maksa gitu ya. Sebagai orang tua tuh nggak boleh, kita harus melihat moodnya anak nih. Kalau memang kelihatannya misalkan dia ngantuk atau dia lapar, biarin aja dia ngelakuin sesuatu hal yang memang dia suka. Tapi kita akan kasih tahu, misalkan dia bosan atau dia lapar atau dia ngantuk ya dia tidur. Kalau dia ngantuk, kalau dia lapar dia makan. Kalau dia lagi pengen main, biarin aja dulu main. Yang penting tugasnya dia, apa kewajibannya dia sebagai siswa dilakukan gitu loh. Di kantor kalau misalnya kita dapat kenaikan gaji atau kenaikan jabatan pasti kan ada sesuatu yang kita tuju gitu kan, dan kita dapat bonus-bonus itu kan kita lebih semangat gitu ya, apalagi anak kecil gitu ya, ketika ayo kalau hafal nanti begini pasti mereka akan senang juga gitu. Tapi balik lagi ketika mereka mencintai akan lebih gampang. Nah kalau misalnya mereka tidak mencintai atau belum mencintai pasti akan lebih susah untuk mereka mencerna atau menghafal. Dan alhamdulillah kelihatannya sih pas mencintai ya, karena luar biasa banget Masya Allah ya. Fast aja tuh 2 minggu, fast terutama ya, 2 minggu aja pasti udah ada surat-surat baru lagi yang panjang yang dia bisa hafal gitu. Dan Ejaz pun sekarang udah mulai bisa bacaan-bacaan sholat juga. Jadi oh mereka ternyata suka gitu, mereka senang dengan apa yang kita kasih dan mereka juga enjoy jalaninnya dan mereka jadi terbiasa buat itu. Fast sama Ejaz sih kalau masih berubah ya. Tapi kayak misalkan Fast sama Ejaz tuh dia lebih ke arah ini sih, lebih masih pengen kalau ini ya, kalau Fast ya, karena dia ngeliat, aku kan sering nonton film dokter, gitu kan, berapa kali aku sering ada Good Doctor, terus ada Grey's Anatomy, aku suka nonton itu. Aku liatin, Fast tuh senang ngeliatin kayak orang dokter lagi operasi itu dia nggak jijik, nggak geli gitu, nggak takut gitu kan. Terus dia tiba-tiba ngomong sih, abang kamu nggak takut ngeliat itu gitu kan, karena kan nggak semua orang bisa nonton itu kan gitu. Terus dia bilang enggak kok abang nggak takut gitu, emang abang mau jadi dokter? Iya abang mau. Nah kalau memang dia mau jadi dokter ya orang tua kita pasti akan support ya gitu. Pokoknya selama itu baik, bagus, apalagi dokter itu kan menolong orang ya gitu loh, bagus banget gitu. Dan kebetulan di keluarga aku juga ada yang dokter juga, jadi nggak masalah. Nanti kalau tiba-tiba cita-citanya besok berubah lagi, misalkan menjadi apa, selama itu positif dan baik dan masa depannya bagus, kita akan support. Ya, udah pasti semakin berkurangnya usia ya, kalau misalnya kita belajar atau kita sama-sama tahu, dan yang pasti semakin berusaha menjadi lebih baik dalam segala hal. Dan kali ini bukan untuk diri sendiri aja gitu, karena udah punya anak-anak dan harus mempersiapkan sesuatu buat anak-anak istri ya. Kawan kita udah ngobrol saya. Iya. Dan kalau kan nanti umur 40, anak yang paling kecil umur 5 tahun. Gitu. Terus kayak Fast umur 14 tahun. Terus Ejaz umur 9 tahun kayak gitu. Iya, makanya umur segini udah nggak kepikiran banget untuk diri sendiri lagi, tapi pasti harus meninggalkan yang terbaik lah buat anak-anak gitu. Jadi kita kan nggak pernah tahu usia kita tahun depan seperti apa. Kalau dibilang target pengen punya 5 tahun, apalagi anak-anaknya pengen 5 tahun ke depan punya rumah yang besar yang udah ada kolam renangnya gitu kan,
terus buat anak-anak happy, terus sudah punya tabungan buat mereka sekolah sampai kuliah, jadi kita nggak pusing takutnya di usia dewasa, terus usia tua nanti kan kita takutnya udah nggak produktif, tapi kita udah harus pengen udah aman untuk itu semua gitu kan, pengen menjadi yang lebih bermanfaat lagi lah buat keluarga, buat orang banyak, itu yang paling penting sih sekarang. Kamarnya tuh udah di planning, desainnya udah ada. Karena kan di bagian atas memang harus dibangun, tapi karena lagi COVID, terus juga aku lagi hamil, nggak berani. Jadi mikir, oh yaudahlah nanti habis lahiran aja baru ini, karena kan resiko ibu hamil tuh bahaya ya gitu loh di lagi pandemi gini. Jadi udah akhirnya sepakat, udah terusin aja, diterusin habis lahiran aja. Jadi sekarang fokusnya tuh kayak lebih bikin tempat tidurnya ampas, bikin tempat tidurnya ejas, gitu-gitu yang kayak gitu-gitu dulu. Karena kita tahu kalau bayi baru lahir tuh nggak bakal mungkin bisa sama orang tua kan. Apalagi kan AC eksklusif, udah pasti di tempat tidur, malah keranjang bayi hampir 80% nggak dipakai. Gitu. Jadi udah tahu ya, udah pengalaman, jadi seluk-beluknya tuh udah hafal deh. Dan mudah-mudahan berkah, lancar semua proses kehamilannya. Mohon doanya untuk semua teman-teman dan semua para penonton yang menonton ini juga ya, mudah-mudahan aku diberikan kesehatan, kelancaran dalam proses kehamilan ini sampai melahirkan semuanya lancar. Setelah melahirkan lancar, nanti kita bisa ketemu lagi, karena memang sejujurnya di saat pandemi COVID ini aku benar-benar hati-hati banget, nggak hanya sama teman-teman media, tapi sama sahabat dan kakak kandungku sendiri aja, sampai lu susah banget sih ketemu gitu. Terus aku bilang, iya takut, ntar dulu deh, aku tuh 3 bulan di rumah nggak keluar sama sekali. Keluarnya tuh benar-benar kalau syuting itu pun aku maunya harus swab dulu dan benar-benar ya, prokesnya jelas gitu, dan sama ke dokter, dan nanti sama ini sih vaksin kedua COVID nanti tanggal 15. Jadi itu sih, itu aja paling buat teman-teman semuanya, saya mohon doanya.